Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepadanya dari segala limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya sehat wal afiyah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita masih dipertemukan oleh Allah pada tempat yang mulia ini guna untuk melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah, adab-adab seorang muslim yakni di dalam kesehariannya, yang mana kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, adab di dalam keseharian seorang muslim baik laki-laki dan perempuan ini hendaknya harus dia perhatikan dan melaksanakan di dalam kesehariannya. Itu tanda baiknya Islam seseorang diiringi dengan adab dan akhlak. Orang yang memiliki ilmu, yang sudah di atas ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu tentang masalah agama, jika dia tidak memperhatikan dan tidak ada akhlak dan adab pada dirinya, maka perangai yang buruk, perangai yang jelek yang ada padanya itu akan dilihat oleh kaum muslimin dan orang-orang yang melihat dirinya. Karena ilmu itu tidak dibarengi dengan akhlak dan adab, maka tidak akan menumbuhkan wibawa dan tidak akan menumbuhkan ya barakah dari apa yang telah kita pelajari dari ilmu dunia maupun ilmu agama. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan adab seorang muslim di dalam keseharian yang kita masuk ke dalam yakni adabu khilaf, adab-adab di dalam perbedaan pendapat. Adab tentang masalah khilaf ini kita akan dapati ketika kita sudah mendalami ilmu agama, maka kita akan dapati banyak perbedaan. Oleh karena itu, apa saja adab-adab di dalam ketika kita menyikapi di dalam perbedaan pendapat? Al-Mu'alif menyebutkan yang pertama adalah adab di dalam perbedaan hendaknya dia
al-ikhlas wa qasdul haqqi wa tajarrudi minal hawa 'indal khilafi. Adab di dalam perbedaan pendapat yang harus dia perhatikan, yang pertama adalah hendaknya dia ikhlas di dalam mencari kebenaran. Yang kemudian dan menyingkirkan dari pendapat hawa nafsunya ketika sedang berselisih di dalam suatu pendapat. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ulama-ulama salaf. Hendaknya yang pertama dia ikhlas mencari kebenaran. Jadi ketika kita mendapati satu permasalahan di dalam bidang agama, menghukumi suatu hukum, maka hendaknya kita harus ikhlas di dalam mencari kebenaran, bukan hanya semata-mata ingin menjatuhkan lawannya atau kita ingin dipandang seandainya kita benar mengalahkan lawannya, dan ini disingkirkan. Kita ikhlas mencari kebenaran. Oleh karena itu dia harus menyingkirkan pendapatnya sendiri, hawa nafsu. Terkadang kita itu berdebat, menyelisihi berbeda pendapat, tapi pendapat kita dengan hawa nafsu, bukan berdasarkan dari kitabullah wa sunnah. Maka hendaklah wa bu'da an habbi zuhuri wal intisar li nafsil wal hawa. Dan hendaknya dia menjauhkan dari merasa ya dirinya hebat secara zahir, dia mencari kemenangan tapi dengan hawa nafsunya sendiri. Dan ini bukan bagian daripada adab dan akhlak salaf. Ketika dia berdebat atau sedang berbeda pendapat di dalam satu masalah, hendaknya dia menjauhi tentang masalah dirinya ingin menang tapi dengan hawa nafsunya. Dan ini bukan adab di dalam menyikapi tentang suatu permasalahan. Yang kedua, al-mu'allif menyebutkan raddul umuril mukhtalif, mengembalikan suatu permasalahan yang sedang berselisih, fiha ilal kitabi wa sunnah. Apa saja ketika urusan permasalahan baik di dalam masalah hukum, masalah akidah, masalah hadis, sedang yang kita perbincangkan ternyata ada perselisihan di dalamnya, maka kembalikan kepada kitabullah wa sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnah. Ini yang harus kita perhatikan, dan tidak kita membawakan dalil berdasarkan hawa nafsu kita, atau kita taklid kepada nenek moyang kita, atau taklid kepada guru-guru yang tidak di atas Al-Quran dan sunnah di dalam ilmunya. Maka hendaknya dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Dan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nisa pada ayat ke-59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Dan jika kalian ini berselisih di dalam perkara apapun, maka kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang dimaksudkan, kembalikan kepada Al-Quran dan kepada sunnah. Biar Al-Quran yang menghukumi. Adakah Al-Quran menjelaskan tentang masalah hukum yang sedang kita perdebatkan? Adakah sunnah yang menjelaskan tentang hukum atau suatu masalah yang sedang kita berselisih dengan orang lain? Kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Ini adab di dalam menyikapi tentang suatu masalah. Akan tetapi kita berbeda di dalam menyikapi masalah, menghukumi suatu masalah, maka kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
ihsanul dhanni bil mukhalifi wa adama idhami niyatihi wa ta'ni wa tazrih fi syakhsihi. Maka yang ketiga ini adabnya, kita harus baik, berhusnuzan kepada orang yang sedang berselisih dengan kita. Kita harus berprasangka baik kepada orang yang sedang kita hadapi. Akan tetapi berselisih pendapat, kita harus berhusnuzan. Dan tidak boleh wa'adama idhami niyati, tidak boleh kita menuduh atau berburuk sangka kepada orang yang sedang kita berbeda pendapat. Maka kita nggak boleh, niatnya tidak boleh berburuk sangka kepadanya, atau kita mencelaknya, atau kita dengan mencemarkan nama baik dari orang yang kita berselisih tersebut. Wa tajrih yani fi syakhsihi, kita ini mencemarkan nama baiknya. Dan ini bukan bagian daripada adab-adab seorang muslim ketika dia menghadapi tentang perbedaan pendapat. Jadi kalau beda pendapat, kita mencelak dia, lalu menjelekkan, mencemarkan nama baiknya, maka hendaknya kita berhusnuzan. Yang dimaksudkan kita berhusnuzan kepada orang yang berselisih tentang suatu pendapat, yang mungkin saja dia ada kebenaran yang dibawa olehnya yang kita belum mengetahuinya. Makanya jangan langsung mengambil kesimpulan bahwasanya si fulan adalah manhajnya jelek, akidahnya jelek. Jangan langsung kita berburuk sangka kepadanya sampai ada nampak jelas dari manhaj akidahnya, nampak jelas bahwasanya menyelisihi dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nampak jelas. Maka boleh kita memberikan kehati-hatian kepada orang lain agar jangan duduk atau jangan berbicara tentang masalah agama dengan si fulan. Jadi untuk kehati-hatian seperti itu. Tapi kalau kita belum tahu, maka jangan kita berburuk sangka. Hendaknya kita berhusnuzan. Lalu yang keempat, adab di dalam menyikapi satu masalah. Al-mu'alif menyebutkan tahasul ikhtilaf, jadi qadril imkani, menghindari suatu permasalahan berbeda pendapat sebisa mungkin. Jadi itu kita harus menghindari perselisihan sebisa mungkin, karena memang debat itu bukan bagian daripada akhlak salaf. Makanya sebisa mungkin kita menghindari perselisihan. Wadhalik, jadi bihamli ma yasdur minal mukhalifi aw yansib ilaihi ala al-mahmali husni, jadi qadril imkan, atau kita menjelaskan pada mereka, mentafsirkan apa yang dia keluarkan, apa yang dia bicarakan dari perselisihannya, atau kita menisbatkan kepadanya suatu tafsiran, tafsiran yang baik, menjelaskan kepada dirinya. Ini sebisa mungkin kita harus menghindarkan. Maka harus jadi menghindarkan tentang masalah ini. Sebisa mungkin kita menghindari dari permasalahan tentang berbeda pendapat. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syu'abil Iman. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, yang mana Nabi Sulaiman alaihi salam ini pernah mengatakan kepada anaknya, yang mana menyebutkan, ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wal mira', wahai anakku tinggalkan mira', yaitu jidal, perdebatan. Fa inna naf'ahu qalilun
wa huwa yuhij al-adawah bainal ikhwan. Karena jidal itu manfaatnya sedikit. Ya, manfaat yang kita perdebatkan suatu masalah itu sedikit, dan bahkan apa? Membangkitkan, menumbuhkan permusuhan di antara saudara. Maka disebutkan oleh ayahnya agar anaknya meninggalkan ketika dia mendapati suatu permasalahan, jidal berdebat, maka tinggalkan. Karena debat itu tidak lain hanya mendapatkan faedah sedikit. Jadi kalau kita bermasalah tentang suatu hukum masalah, maka sebisa mungkin kita menghindari, jangan malah kita terjun. Malah ada orang yang hobinya debat kusir. Setiap orang berbeda dikit langsung didebat. Tapi debatnya itu bukan hanya untuk mencari kebenaran, tapi malah ingin menjatuhkan lawannya dan ingin dirinya itu tersohor bisa mengalahkan si fulan. Ingin dikatakan hebat. Maka tinggalkan seperti ini. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia berada di atas kebatilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Padahal dia di atas kebatilan. Dia tahu kalau itu adalah kebatilan yang dia debatkan, tapi kalau dia meninggalkan, maka Allah Azza wa Jalla akan membangunkan sebuah rumah di pinggir dari surga tersebut. Yang Nabi SAW pun mengatakan, "Man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun." Barang siapa yang dia meninggalkan kebenaran padahal ya dia di atas kebenaran. Barang siapa dia meninggalkan perdebatan sedang dia di atas kebenaran, benar. Tapi dia meninggalkannya, banallahu lahu baitan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah rumah yang fi a'lal jannah, di atas yang di ketinggian dari surga. Sungguh mulia orang yang meninggalkan perdebatan. Jadi kalau ada satu masalah, tinggalkan aja. Nggak perlu kita cari-cari. Maka nanti antum akan mendapati yang nanti antum bisa ya menyikapi bagaimana adabnya di dalam berdebat. Antum pulang, kemudian antum menjelaskan, melaksanakan sunnah, pasti ada perselisihan baik di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam berteman, atau satu jamaah di satu masjid, majelis. Nanti antum akan mendapati itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita tetap duduk, ayo kita lawan dia sampai dia tumbang? Tidak. Kita harus meninggalkan sebisa mungkin, karena faidah dan manfaatnya sedikit. Terkecuali kita debat dalam rangka untuk meluruskan satu permasalahan, tidak ingin semata-mata kita ini ingin dikatakan hebat bisa mengalahkan si fulan, tidak. Tapi kita ingin meluruskan suatu permasalahan bahwasanya apa yang dia yakini ini adalah salah. Tidak ada dalil, tidak ada ya perbuatan dari para sahabat, dan ulama salaf pun tidak menganjurkannya. Maka kita berikan kepada mereka ilmu yang kita bawa, yang kita ambil ilmu tersebut dari Al-Quran wa Sunnah, ada fahmi sahabah. Itu yang harus kita berikan ilmu kepada mereka. Tapi tidak sedikit permasalahan baru kita debat. Ini yang namanya tukang debat kusir. Maka tinggalkan sebisa mungkin. Jika kita mendapati satu permasalahan, ya berbeda pendapat di dalam masalah hukum, baik masalah akidah atau permasalahan apa saja urusan di dalam agama. Ikhwani fid din wa akhwati fillah,
Azakumullah. Kita masuk ke dalam adab yang kelima. Adab yang kelima, tahashal iqdami ala tukhti'atil akharin. Kita hendaknya berusaha untuk menjauhkan atau tidak mudah menyalahkan orang lain. Jadi menjauhkan, menghindari sebisa mungkin untuk dia menjauhkan dari sikap untuk menyalahkan orang lain. Illa kecuali ba'da an-nazar, ya ba'da an-nazar al-'amiq wa ta'ammul at-tawil. Kecuali setelah kita sudah meneliti lebih dalam, kemudian meneliti yang sangat panjang, baru kita menyalahkan orang tersebut. Jadi di dalam agama itu ada yang namanya jahar wa ta'dil. Nah itu para ulama-ulama bukan sembarangan. Jadi ya, mentahzir seseorang itu tidak sembarangan. Para ulama sudah meneliti ya lebih dalam permasalahan yang sedang diperselisihkan atau sudah diteliti sekian panjang. Itu para ulama. Sebagaimana khilaf muktabar yang sampai sekarang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, yaitu tentang masalah kunut subuh. Ini sudah teliti oleh ulama-ulama mukhtabar. Ini khilaf yang terjadi sampai sekarang. Apakah itu kunut subuh sunnah ataukah bid'ah? Jadi tidak sembarangan kita menyalahkan orang, ya. Akan tetapi kita teliti dulu, apakah benar apa yang dia lakukan amalannya ini bid'ah, amalannya sunnah. Kita cari penelitian dalil Al-Quran dan Sunnah, ada enggak perbuatan para sahabat, ya sangat panjang. Kalau memang ada, baru kita salahkan bahwasanya si fulan di atas bid'ah. Amalan yang dia lakukan adalah amalan mengikuti kebiasaannya nenek moyang. Kita nyatakan dia adalah orang yang ya bid'ah. Orang yang suka melakukan suatu amalan yang mengikuti tradisi nenek moyangnya, bahkan dia percaya kepada khurafat, kita katakan kepada iya, si fulan adalah melakukan perbuatan amalan seperti kebiasaannya orang-orang musyrikin. Mana dalilnya? Jelaskan. Ini dalilnya Al-Quran, ini dalilnya Sunnah. Karena dengan diteliti terlebih dahulu. Jadikan kembalikan kepada adab, bahwasanya kita harus berhusnuzon dulu. Jangan langsung kita memvonis bahwasanya si fulan adalah ahlul bidah. Diteliti. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika ada seseorang yang dia bisa berjalan di atas air, terbang di udara, maka kata Imam Syafi'i, jangan lantas percaya dan langsung membenarkannya. Apa kata beliau? Hendaknya engkau meneliti dulu, cross check dulu kesehariannya, apakah dia di atas sunnah atau tidak. Kalau dia di atas sunnah, bahwasanya apa yang dia lakukan bisa berjalan di atas air, bisa terbang, itu adalah karamah. Tapi kalau kesehariannya dia di atas bid'ah, khurafat, berbuat syirik, maka kita vonis bahwasanya orang tersebut yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang adalah perbuatan musyrik, yang dia bersekutu dengan bangsa jin. Diteliti dulu. Jangan langsung percaya. Berjenggot panjang, pakai jubah, kemudian pakai udang-udang, lantas bisa terbang, langsung kita katakan, wah si fulan waliullah. Langsung kita percaya. Tidak.
Bahkan yang di zaman sekarang banyak orang-orang yang mengaku bahwasanya bisa bertemu dengan Nabi SAW secara sadar. Gitu. Ya. Banyak sekali orang yang mengaku bahwasa dirinya bisa berjumpa dengan Rasul SAW secara sadar. Ada lagi amalan yang bisa kalau dia baca dapat berjumpa di dalam mimpinya. Maka ini harus cross check dulu kehidupannya, kesehariannya. Kalau dia di atas sunnah, maka dirinya telah mendapatkan karamah. Tinggalkan, berusaha menjauhkan diri dari orang-orang seperti ini. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, hazakumullah. Adab yang keenam, sa'atus sadri fi istiqbal ma yuslika min intiqadin aw mulahazat min al-ikhwani. Hendaknya kita apa? Berlapang dada, legowo. Di dalam apa? Fi istiqbal ma yuslik min intiqadin. Berlapang dada di dalam menerima ya kritikan apa yang salah bagi kita, lalu dikritik sama orang lain kesalahan kita, maka kita harus berlapang dada. Atau ya catatan-catatan yang disebutkan oleh saudara-saudara kita bahwasanya apa yang kita lakukan ini kesalahan, maka kita harus menerima. Kalau yang menegurnya adalah ya di atas ilmu Al-Quran dan Sunnah, kemudian cara menegurnya harus baik, beradab, berakhlak, kemudian kita harus berlapang dada. Nggak boleh kita taklid. Ini masuknya nanti akan kepada larangan taklid kepada seorang guru, seorang ulama. Terkadang orang yang sedang melakukan ibadah kepada Allah, kemudian ibadahnya menyelisihi dari sunnah yang kita ketahui bahwasanya menyelisihi sunnah. Seperti contoh, sering kita dapati seorang muslim ketika dia sholat, ketika takbir, ya, dia mengangkat tangannya, dia benar sejajar dengan bahu, atau dia telinga sejajar dengan telinga. Lantas ketika dia ingin bersedekap, dia memutar-mutarkan tangannya 3 kali baru dia letakkan, dan tidak sedikit pun meletakkan ke samping kanannya atau samping kirinya. Maka kita tahu bahwasanya fulan adalah salah di dalam meletakkan tangannya ketika di dalam sholat. Maka ada orang yang menegur kita setelah selesai sholat, kemudian kita ditegur, dikritik. Makanya masuk ke dalam adab ini, kita berlapang dada. Tadi sholatnya, takbirnya jangan seperti itu, karena Nabi tidak mengajarkan. Ini dalilnya. Sampaikan ini perbuatan Rasul SAW, bertakbir tidak memutar-mutar. Lalu kita yang salah ini berlapang dada. Oh iya salah. Jangan malah apa? Oh nggak bisa ini, ya. Nenek moyangku mengajarkan demikian, guruku mengajarkan demikian, ya, maka saya akan ikuti. Dan ini salah, namanya tidak berlapang dada. Legowo kalau kata orang Jawa. Kalau kita salah ditegur, ya udah jangan marah-marah. Dan ini masuk ke dalam adab apa saja selain daripada kesalahan di dalam urusan agama. Urusan dunia, kalau salah ditegur jangan marah. Maka kita harus berlapang dada dan menegur di dalam kesalahan saudara kita. Ingat, saudara kita menegur kita dalam suatu permasalahan, ya kesalahan, baik itu perihal dunia atau perihal agama, sesungguhnya kita ini sayang dan ya kasihan kepada saudara kita yang melakukan kesalahan itu. Jangan sampai dia terjerumus terus ke dalam suatu kesalahan, baik itu perkara dunia, apalagi perkara agama. Yang Rasul SAW menyebutkan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihati kalau kesalah.
tapi harus beradab di dalam menasihatinya. Langsung saja di depan orang langsung nasihati, ente salah ini, jauh gini, gak akan pernah bisa diterima nasihat itu. Kebenaran itu tidak akan pernah diterima kepada orang yang dia sedang nasihatkan, tidak akan pernah. Maka harus dengan adab. Bagaimana cara adabnya menegurnya? Tunggu sepi berdua, jangan langsung di hadapan orang lain. Tunggu nanti ada waktu ketika kita bisa menjelaskan kebenaran. Apa yang dia lakukan ini salah, sampaikan. Jangan langsung di depan orang banyak. Makanya manhaj kita ini adalah melarang untuk memperbaiki orang, apalagi memperbaiki kesalahan pemimpin dengan cara turun ke jalan, dengan demo. Itu kan terang-terangan memperbaiki kesalahan pemimpin, tapi dengan cara yang terang-terangan di depan publik, apalagi sampai ada anarkis. Gak boleh. Bagaimana mungkin manhaj kita ini, ajaran kita ini dikatakan sebagai radikal dan suka mengkafirkan orang, padahal kita sendiri jelas mengharamkan demo. Makanya orang yang menyalah-nyalahkan, menjelek-jelekan kita, suruh duduk dulu belajar apa yang dikatakan kita oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Maka insyaallah ta'ala kalau misalkan negara kita semua masyarakatnya berilmu, maka dia akan makmur negara kita. Maka ini harus diperhatikan, kita harus lapang dada ketika kita mendapati satu teguran dari saudara kita. Sesungguhnya ya kita harus berbahagia dan senang kesalahan kita ditegur oleh teman kita, saudara kita. Jangan sampai kita berlarut-larut di dalam kesesatan, di dalam bid'ah, hingga akhirnya kita mati dalam keadaan berbuat jadi suatu amalan yang tidak pernah disyariatkan di dalam agama Islam. Sebagaimana antum mendapati nanti di rumah keluarga, ayah, ibu, abang, adik, saudara, teman, jika dia dapati suatu amalan yang kemudian dia terus melakukannya di dalam kesyirikan, antum enggak harus terus-terusan diam. Nasihati agar kita apa? Menyelamatkan keluarga kita dari kesyirikan. Itu adab yang ke-6. Adab yang ke-7, al-bu'da an masailil khilafi wal fitan biqadril imkan. Menjauhkan dari permasalahan yang berbeda pendapat dan fitnah, sebisa mungkin kita menjauhkan ini semua. Fitnah-fitnah yang disudutkan kepada kita bahwasanya ajaran kita adalah ajaran yang radikal, ajaran yang suka mengkafirkan orang, maka tinggalkan saja fitnah-fitnah seperti itu. Maka duduk saja, belajar saja. Jangan malah kita mengurusi, melawan orang yang membuat fitnah kita. Bahkan sampai ya ribut tentang permasalahan ya khilaf. Ya, sebagaimana yang terjadilah di negeri kita. Beda tentang masalah furu', tentang masalah fikih, akhirnya mereka saling menghancurkan dari ya rumah-rumah mereka, ribut tentang masalah perbedaan pendapat tentang masalah ya fikih. Tinggalkan fitnah, tinggalkan perdebatan, sebisa mungkin kita menjauhkan hal ini. Karena sebagaimana yang disebutkan tadi, kalau kita meninggalkan perdebatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan kita rumah di dalam surga. Adab yang ke-8, al-iltizam bi adabil hiwari wal bu'd, yani wal bu'd 'anil mira'i wal jidal
wasyiddati fil khusumah, senantiasa ya adab-adab di dalam berbicara. Perhatikan adab-adab di dalam berbicara ketika kita sedang menghadapi jidal. Dan ini sudah kita bahas adab ya di dalam berbicara. Dan menjauhkan ya dari perkara tentang perdebatan. Anil mira'i wal jidali. Ya. Tentang perkara debat. Tentang perkara perbedaan pendapat. Wasyiddati fil khusumah, dan menjauhkan dari kerasnya di dalam suatu pertengkaran. Karena biasanya jidal, debat, kalau dia tidak di atas ilmu, maka akan menimbulkan kerasnya pertengkaran. Biasanya seperti itu, akan menjadi ribut, akan menjadi pertengkaran di antara saudara sesama muslim. Maka hendaknya kita senantiasa kalau dalam keadaan berdebat dengan orang yang berselisih dengan kita, jaga berbicara kita kepada ya mereka. Terkadang kita sudah beradab, dianya kadang-kadang nggak beradab. Ya sudah, lebih baik apa? Tinggalkan. Lebih baik tinggalkan, jangan malah dihadapi. Itu yang harus diperhatikan di dalam masalah adab. Yani di dalam perkara perselisihan beda pendapat. Baik, kepada ikhwan fiddin wa akhwat fillah azakumullah, kita masuk ke adab yang berikutnya. Adabul mazahib. Ini adab di dalam ya bercanda. Ada adabnya di dalam bercanda juga. Yang suka ya guyon, perhatikan adab-adab di dalam bercanda. Al-mu'alif menyebutkan yang pertama adalah alla yatadammanul mazahib. Ya, hendaklah orang yang bercanda itu di dalamnya tidak mengandung yani zikrullah, menyebut-nyebut Allah wala ayati, dan tidak pula ayat-ayat Allah dibuat candaan, wala sunnati rasulihi, dan tidak dia sunnah Nabi dibuat candaan, wala sa'iril Islam, atau syiar-syiar Islam yang lainnya. Ini hendaknya ditinggalkan. Dan tidak sedikit di zaman sekarang ayat-ayat Allah dibuat candaan, sunnah Nabi dibuat candaan. Sebagaimana contoh misalkan orang yang sedang menegakkan sunnah dengan memanjangkan janggut, malah dia katakan si jenggot naga. Dan ini termasuk bagian daripadanya nanti mengolok-olok di dalam sunnah. Makanya Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam firman-Nya mengenai tentang surat At-Taubah pada ayat ke-65 dan 66, anil ladzina kanu yastahzi'una biqra'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang dia mengejek para sahabat, yang para sahabat itu ahli Quran, ahli Qurannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diejek sama orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan yakni surat At-Taubah ini, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'abu qul abilillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jika kalian menanyakan kepada mereka tentang apa yang dilakukannya itu, maka mereka akan mengatakan apa? Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, hanya main-main saja. Baik itu dia bermain-main mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, Rasul-Rasulnya, mereka hanya mengatakan bersenda gurau. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la ta'tadhiru
qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta maaf karena engkau telah kufur setelah beriman. Jadi orang-orang yang mengolok-olok, baik itu mengolok-olok di dalam masalah agama, syiar Islam, mengolok-olok sunnah, maka sesungguhnya dia telah kafir setelah beriman. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh orang-orang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, mereka mengolok-olok para sahabat yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta maaf, pada sesungguhnya mereka telah kafir setelah beriman. Orang Yahudi ketika dia sudah beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, kalau seandainya dia beriman terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu dia akan pula masuk ke dalam surga. Makanya disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dia minta maaf, sesungguhnya dia telah kafir. Orang-orang munafik pun demikian. Orang-orang munafik mereka setelah dia memeluk Islam, lalu dia mengejek sahabat-sahabat yang menegakkan sunnah, menjalankan sunnah dengan cara-cara mereka, atau ayat-ayat Allah dilecehkan, diolok-olok, maka termasuk bagian daripada istihza, mengolok-olok di dalam agama. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah taala kita akan jelaskan kembali pada poin yang kedua dari adab di dalam candaan setelah salat Isya berjamaah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azakumullah. Kita lanjutkan adab di dalam candaan. Kita masuk ke dalam adab yang kedua. Adab di dalam bercanda yang kedua, an yakuna al-mazahu sidqan la kadhiba fi. Hendaknya orang yang di dalam bercanda dia harus jujur candaannya, tidak ada kebohongan di dalamnya. Dan terkadang orang yang bercanda itu dia tidak jujur, ya dusta di dalam bercanda. Makanya ini masuk ke dalam adabnya, wa alla yakhtaliq al-mazihu al-hikayat al-khuyala al-khiyaliyah liyudih al-akharin. Termasuk dia hendaknya orang yang bercanda itu harus dia beradab, berakhlak, menjauhkan dari khurafat, menjauhkan dari di dalamnya untuk membuat orang tertawa, padahal di dalamnya ada kedustaan, ada khurafat, ada khayalan. Jangan sampai kita menjadikan orang yang kita ajak bicara kemudian kita bercanda, di dalam candaannya itu tidak ada dalam adab seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lilladzi yuhaddis fayukadzibu liyadhhika bihil qauma wailul lahu wailul lahu.
celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta hanya ingin membuat suatu kaum itu tertawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wailul lahu, celakalah dia. Celakalah dia. Karena di dalam bercanda yang membuat orang tertawa, tapi candaannya di dalamnya ada kedustaan. Dan ini mungkin masuk ke dalam yang sedang tren di masa kita ini adalah dengan stand up comedy. Ini nggak boleh nih bercanda, tapi bercandanya apa? Bohong, dusta, supaya teman kita itu tertawa. Hindari ini, jangan sampai kita melakukan hal ini. Sama aja dia berbicara dusta kalau seperti itu. Makanya dia hendaknya harus jujur di dalam bercanda. Jauhkan dari sifat dusta di dalam candaan. Kemudian yang ketiga, Allah yatadhammanul mazah adan bi ahadin minan nas. Hendaklah bagian daripada orang yang bercanda jangan menyakiti salah satu di antara manusia. Jadi dalam bercanda harus ada adabnya. Jangan sampai kita menyakiti orang yang kita candai. Enggak boleh menyakiti orang lain di dalam candaannya. Ingat, seperti kita bercanda tapi merendahkan dia, mengejek dia, padahal dalam bercanda enggak boleh. Enggak boleh dalam hal ini. Berdasarkan dalam hadis Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan la yakhudanna ahadukum mata' sahibihi la'iban wala jaddan wa in akhadha 'asa sahibihi falyarudduha alaihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengambil barang dari temannya dalam rangka apa? La'iban wala jaddan, dalam rangka untuk bercanda atau sungguh-sungguh dia mengambil barang temannya. Terkadang kita bercanda, barangnya, pulpennya diumpetin, bukunya, sandalnya, dalam rangka apa? Bercanda. Enggak boleh dalam candaan seperti ini. Wa in akhadha 'asa, dan jika seseorang itu mengambil jadi 'asa, tongkat atau yang semisalnya, siwak, pulpen, dia mengambil, kemudian sahibihi falyarudduha alaihi, hendaknya dia yang mengembalikannya kepadanya. Yang dimaksudkan jika dia ketemu barangnya seseorang, kemudian dia harus mengembalikannya. Maka dalam hadis ini menyebutkan pada poinnya la yakhudanna ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan. Ini poinnya. Jangan diantara kalian mengambil barang saudaranya dalam rangka apa? Bercanda, atau dia bersungguh-sungguh. Ini haram di dalam Islam. Atau yang sedang ngetren juga pada masa sekarang, yaitu dengan istilah ngeprank. Bercanda itu kan, kita prank nih teman kita, padahal di dalamnya hanya candaan, diumpetilah atau kita kagetkan dia. Ini gak boleh dalam Islam. Makanya istilah-istilah seperti itu memang dari orang-orang kafir. Orang Islam gak boleh tasyabbu, gak boleh mengikuti orang-orang kafir ngeprank, ikut-ikutan Muslim ngeprank. Padahal akidah kita, manhaj kita melarang yang namanya kita mengambil, mengumpeti barang teman kita dalam rangka candaan.
Dan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan jangan salah satu di antara kalian seorang muslim kemudian dia mengangkat senjatanya dalam rangka untuk menakut-nakuti. Bunuh kau. Tapi candaan. Nah, sikat nih. Enggak boleh nakut-nakuti itu. Kecuali antum dalam latihan sama sensei. Sikat. Itu kan bukan candaan tuh. Anda lihat tuh pisau-pisau. Tapi itu dalam rangka latihan, enggak masalah. Tapi dia dengan senjata beneran kemudian dalam rangka menakut-nakuti, tidak boleh. Padahal itu dalam bercanda. Ini harus diperhatikan adab di dalam bercanda. Yang keempat kita habiskan sampai adab yang bercanda. Yang keempat kita masuk alla yakun, ini al-mazahu ma'a, yani min huwa akbaru minka aw ma'a min la yahtamilul mazah wa la yataqabbalah wa la ma'a imra'ati min ghairi maharimik. Hendaklah orang di dalam bercanda dia harus perhatikan atau hindari dengan siapa dia bercanda. Makanya di sini ma'a min huwa akbaru minka, yang lebih besar daripada kita. Jaga adabnya, orang yang lebih tua dari kita jangan langsung diajak bercanda, enggak boleh. Atau kita bercanda kepada seseorang la yatahmilul mazah wa la yataqabbalahu. Jadi tidak pantas yang kita candai seperti orang tua, guru atau yang lebih besar dari kita yang tidak pantas untuk kita candai. Dan bahkan apa? Wala yataqabbalahu. Orang itu enggak mau bercanda dengan kita, makanya dia enggak nerima. Kan ada orang yang begitu. Orangnya memang serius saja enggak mau bercanda. Kita harus perhatikan. Orang tersebut tidak suka bercanda, jangan kita candai. Orang itu tidak pantas untuk kita candai. Misalkan orang tua kita yang harus kita ihtiram, yang menghormati kepada kedua orang tua, tapi dicandai. Nanti perhatikan canda-candaan di sini, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Dan tidak boleh kita bercanda wala ma'a imra'atin min ghairi maharimik. Tidak boleh kita bercanda kepada seorang wanita yang bukan mahram kita. Kalau misalkan semua diperbolehkan, maka akan terjadi fitnah. Maka tidak boleh. Perhatikan ini adab. Orang yang lebih besar dari kita, orang yang tidak pantas kita candai, dan orang yang tidak mau menerima bercanda, kan ada begitu. Padahal maksudnya kita bercanda, tapi orang itu nggak mau, emang nggak suka bercanda, dianggapnya serius. Maka hindarkan seperti ini. Yang terakhir, ya Allah, tuksiru minal mazahi bihaisi yaghlibu alaika. Maka hendaklah orang yang banyak bercanda, maka dia akan terbiasa orang itu akan bercanda kepada kita. Kalau kita memang suka bercanda, tiap hari bercanda, lalu orang lain menganggapnya udah biasa bercanda itu dia. Begitu salah satu hal ternyata itu di dalamnya candaan, tapi kita menganggapnya tidak bercanda, maka akan menjadi perselisihan, akan menjadi pertengkaran. Makanya banyak bercanda itu tidak baik. Nanti akan menjadi kebiasaan untuk kita. Wa yusbihu sifatun mumayyizatun lak, dan akan menjadi karakter sifat diri kita itu orang yang suka bercanda. Jadi orang akan menganggap kita ini orang tersebut adalah suka bercanda. Sebagaimana contoh yaitu pelawak. Kan pelawak itu kerjaannya apa? Humor kan, suka bercanda, buat orang tertawa, baik itu secara jujur ataupun dusta. Lalu memang sudah karakternya seperti itu.
dan dia tidak akan bisa memilih tempat mana untuk bercanda, mana yang tidak. Sudah menjadi karakter dia seperti itu. Maka ini akan kebiasaan seperti itu. Maka hindari bercanda, ya, jangan berlebihan. Jangan mengolok-olok agama, jangan mengolok sunnah, jangan mengolok, ya, syiar-syiar Islam. Kadang-kadang dipelesetkan ayat Allah dijadikan candaan, sunnah dipelesetkan menjadikan candaan. Maka hindarkan seperti itu. Maka itu akan menjadi karakter orang yang suka bercanda. Dan orang yang banyak bercanda apa? Wa tasqut yani haibatih wa yatatawali 'alaika al-hazalun. Orang yang banyak bercanda ini akan menurunkan wibawanya. Gitu. Jadi orang yang banyak bercanda, nanti orang lain melihatnya tidak berwibawa. Maka jelek orang yang seperti itu. Orang lain akan menganggapnya, oh dia biasa lelucon, padahal dia orang istilahnya pejabat, tapi orang suka bercanda, maka wibawanya akan turun, jatuh. Bercanda boleh, tapi tidak boleh dusta. Lihat tempatnya, lihat lawannya. Kemudian jangan sampai membiasakan bercanda. Pernah ada kisahnya Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam bercanda. Ada seorang muridnya yang dia membacakan hadis yang mana dia riwayatkan dari, ya, Al-Imam Muslim. Lalu Syekh Shalih Al-Utsaimin itu maksudnya bercanda, mengatakan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat, ya, bukan orang yang di atas agama, bukan seorang muslim. Maka dia katakan, tidak, Syekh, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksudkan adalah bahwasanya Muslim itu secara umum. Makanya ada namanya dari Al-Imam Muslim. Al-Imam Bukhari punya nama sendiri. Jadi canda-candaan yang wajar, yang tidak ada kedustaan dan tidak ada kebiasaan atau menyakiti orang lain, maka itu tidak masalah. Asalkan jangan banyak bercanda, hindari kebiasaan bercanda, lihat orang yang kita candai, maka insyaallah adab ini menjadi salah satu kita bisa bermuamalah, ya, dalam candaan dengan siapapun, maka jaga adab di dalam bercanda. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin saja yang kita bisa bahas, adab, ya, dua adab yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yaitu adab di dalam khilaf, perbedaan pendapat, dan adab di dalam candaan. Insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur untuk bisa melanjutkan pelajaran adab-adab seorang muslim di dalam kesehariannya. Kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.